Jadi kita sudah mulai sebentar tadi dengan puji-pujian dan kita akan memulakan uh, pemuridan ataupun mezbah doa kita pada malam ini dengan tajuk halangan-halangan pertumbuhan rohani. Ya, jadi mengimbas apa yang kita sudah pelajari pada minggu yang lalu. Minggu yang lalu kita telah belajar tentang penyucian Paulus dan kita sudah membahas di dalam kitab Filipi dan seterusnya apa yang kita bawa balik yaitu kita harus merebut, bergiat dan menjangkau. Dan pada malam ini kita akan mengupas apakah penghalang ataupun halangan-halangan pertumbuhan rohani. Nah, jadi definisi penghalang yaitu mengganggu, membebani, mengikat, menghalangi, merintangi kemajuan diri. Dalam sebuah arena perlombaan, seorang pelari akan terhalang untuk berlari dengan kuat dan mengakhiri perlombaan dengan baik apabila dia lebih berpusat pada apa yang di belakang dari mana dia datang, pelari lainnya atau dirinya sendiri daripada sasaran. Nah, jadi untuk memulakan um, pendalaman kita ataupun perkongsian kita pada malam ini, kita akan merenung di dalam Filipi bab yang ketiga ayat yang ke-13 dan saya akan kongsikan firman Tuhan ini di dalam Filipi pasal yang ketiga ayat 13 sampai yang ke-14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan dari Allah dalam Kristus Yesus. Ya, jadi um, berdasarkan pada apa yang telah Anda pelajari mengenai Paulus dalam pelajaran ini, peristiwa-peristiwa apakah dalam masa lalunya yang menurut Anda perlu untuk dilupakan? Ya. Jadi memang ada banyak perkara yang kita lupakan lah. Ya, seperti ya kita tahu masa lalu kita itu tidak semuanya cerah, tidak semuanya masa lalu kita itu baik-baik saja. Tentu sekali kita ada pergumulan masa silam kita yang gelap. Dan kalau perkara itu terus kita ingat-ingat, itu akan melemahkan kita, bahkan menghalang kita untuk terus bertumbuh di dalam Kristus. Jadi kita sudah belajar di dalam mezbah doa yang lalu bahwa iblis itu bagaikan singa yang kelaparan, biasa uh, mencari-cari mangsanya dan tidak kurang dia menggunakan masa silam kita untuk terus menghalang kita bertumbuh di dalam Kristus. Ya, jadi memang perkara itu sangat penting untuk kita ketahui, belajar daripada Paulus untuk melupakan ataupun membelakangi masa silam kita yang gelap dan mengarahkan hidup yang baru di dalam Kristus. Melupakan di sini bukan berarti berhenti mengingat, namun memilih untuk meletakkan di belakang Anda. Kita tidak boleh mengizinkan dosa-dosa masa lalu ataupun ingatan-ingatan yang menyakitkan mendominasi masa kini dan merompak masa depan. Melainkan tempatkan mereka di belakang kita dan majulah dalam anugerah, pengampunan dan kuasa Tuhan. Nah, kita akan membaca ayat yang seterusnya dalam 1 Korintus, bagaimana Paulus menjelaskan dirinya sendiri dan apa yang telah dikerjakan Kristus baginya.
Dalam 1 Korintus bab yang ke-15 ayat 9 sampai 10, karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih kurnia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih kurnia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semuanya. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih kurnia Allah yang menyertai aku. Nah, jadi bagaimana Paulus menjelaskan dirinya sendiri dan apa yang telah dikerjakan Kristus baginya. Jadi, apakah dengan berpusat pada kegagalan dan dosa masa lalu, menurut Anda, Paulus dapat melayani lebih efektif daripada jika dia berpusat pada anugerah Tuhan? Ya ataupun tidak? Ya. Jadi kalau kita merujuk pada yang ini bergantung kepada apa respon pribadi kita. Ya, adakah dengan berpusat pada kegagalan dan dosa masa lalu, menurut Anda Paulus dapat melayani lebih efektif daripada jika dia berpusat pada anugerah Tuhan? Ya ataupun tidak? Tentu sekali Paulus, kalau menurut firman Tuhan yang kita dengar sebentar tadi, Paulus mengerahkan dirinya ataupun memusatkan dirinya pada anugerah Tuhan. Jadi oleh karena anugerah Tuhan, dia terus memandang ke hadapan dan melupakan apa yang di belakang, dan dia terus bertumbuh dengan intim bersama dengan Tuhan. Meskipun Paulus merasa malu dengan masa lalunya, dia tahu bahwa kemerdekaannya dari masa lalu tersebut telah ditemukan dalam pertobatannya di hadapan Tuhan dan berjalan dalam anugerahnya. Selanjutnya dia dapat melupakan masa lalu dan menuju ke hadapan. Nah, ini ialah pertanyaan di dalam diri kita. Apakah ada sesuatu dalam hidup Anda yang menurut Anda sedang menghalangi Anda untuk berlari dalam jalur perlombaan? Ya ataupun tidak? Jadi ini ialah respon kita. Mari kita renung diri kita, mari kita renung pribadi kita. Apakah yang menghalang? Apakah yang menghalang kita untuk maju ke hadapan? Ya, jadi salah satu yang menghalang kita untuk maju ke hadapan ialah menoleh ke belakang. Bukan bermaksud kita tidak boleh menoleh ke belakang. Maksud dia di sini ialah dosa yang silam, dosa yang lalu itu, apabila kita ingat, mungkin itu akan melemahkan iman kita, dan itu akan diambil kesempatan oleh iblis menghakimi kita ataupun menghakimi kita ataupun menuduh kita bahwa kita ini adalah orang yang berdosa. Dan mungkin apabila iblis itu menuduh ataupun menghakimi kita, kita akan terus lemah dan menghalang kita untuk maju ke hadapan. Tetapi kalau kita merenung firman Tuhan sebentar tadi di dalam Filipi dan juga dalam 1 Korintus tadi, bahwa Paulus berkembang karena dia merenungkan keselamatan yang dia peroleh itu adalah anugerah Tuhan, bukan hasil usaha Paulus. Ataupun pada konteks kita hari ini, keselamatan yang kita dapat itu bukan hasil usaha kita. Kita mendapat keselamatan, pemulihan, pertobatan ini adalah anugerah daripada Tuhan. Oleh itu, ini adalah satu senjata kita untuk mematahkan tuduhan ataupun tuduhan si iblis bahwa kita ini adalah masih sebagai orang-orang yang berdosa. Ya, jadi sekarang kita di dalam anugerah Tuhan,
kita diselamatkan karena anugerah Tuhan, kita mengalami pertobatan yang luar biasa karena anugerah Tuhan juga. Jadi mari kita lupakan apa yang di belakang, segala dosa-dosa kita, segala perkara yang merintangi kita. Bahkan saat ini, setelah kita menerima Kristus, saya percaya ada dosa-dosa ataupun sisi gelap kita yang mungkin masih mengejar kita. Tetapi satu ketika dahulu, apabila bangsa Israel itu jatuh ataupun melakukan kesalahan ataupun dosa, mereka akan melakukan satu korban, yaitu korban penghapus dosa. Ya, jadi sekarang ini kita tidak dapat melakukan korban penghapus dosa itu lagi. Dan bagaimana kita dapat mengalami satu situasi yang aman, situasi yang damai bersama dengan Kristus, ialah dengan merenungkan firman Tuhan yang kita pelajari pada malam ini, yaitu kita diselamatkan karena anugerah. Kita diselamatkan karena anugerah, dan dosa yang lalu itu tidak lagi akan menghakimi kita. Bahkan mungkin di dalam kehidupan seharian kita berjuang, kita bergumul dengan dosa, kita harus datang kepada Tuhan. Kita harus datang kepada Tuhan dan memohon supaya kita di dalam anugerah pengampunannya. Karena di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, kalau kita datang kepada Tuhan, Tuhan itu yang penuh belas kasihan, penuh dengan kasih setia, akan mengampunkan kita, akan mengampuni kita. Dan kita juga ada belajar di dalam Mazmur 130 bahwa kalau Tuhan mengingat-ingat dosa kita, siapakah yang dapat layak di hadapan Tuhan? Jadi maksud dia, kalau si pemazmur mengatakan demikian, kita juga harus meresponi bahwa segala kelemahan, segala dosa itu yang kita lakukan, kita harus bawakan di hadapan Tuhan. Dan kita memohon pengampunan daripada Tuhan. Jadi, untuk yang terakhir, renungan pribadi kita ini, apakah ada sesuatu dalam hidup Anda yang menurut Anda sedang menghalangi Anda untuk berlari dalam jalur perlombaan? Mari kita terus datang kepada Tuhan secara pribadi dan bawakan perkara ini kepada Tuhan. Ya, mungkin Anda secara pribadi ataupun Anda secara keluarga merenung pertanyaan ini dan terus datang kepada Tuhan untuk memohon pengampunan dan juga perdamaian dengan Tuhan. Jadi hanya ini yang saya dapat kongsikan untuk mezbah doa kita. Kalau ada apa-apa respon daripada jemaat Tuhan, ya kita boleh saling berkongsi pendapat ataupun ya idea apakah yang tidak jelas ataupun apakah yang firman Tuhan sedang berbicara dengan Anda sekalian. Oke, jadi ada apa-apa feedback daripada jemaat Tuhan? Yang dari panggilan WhatsApp ada apa-apa maklum belas? Nah, bagi kami di sini sangat jelaslah, sangat jelas firman Tuhan cukup baik. Sama kita lakukan di saat ini dan dialah Tuhan.
atas persaksian firman Tuhan untuk malam hari ini. Karena dengan yang diambil oleh Rasul Paulus. Yang benar, sasaran kita adalah apabila kita melihat satu kata Tuhan iman akan rasa terbatas dan melambatkan untuk hadapan. Terima kasih Tuhan. Ya, terima kasih Panatua. Yang di WhatsApp, panggilan WhatsApp, ada apa-apa maklum balas ataupun pertanyaan? Tidak ada? Ya, kalau tidak ada, kita akan tutup dalam doa. Kita punya mezbah doa pada malam hari ini. Mari kita berdoa bersama. Bapa di sorga, kami sangat mengucap syukur dan berterima kasih sekali lagi Tuhan, sebab selang beberapa hari kami berada di dalam perintah kaulan pergerakan. Kami masih menikmati sukacita, menikmati berkat yang berkelimpahan. Bahkan pada malam hari ini kami dapat berkumpul bersama di dalam mezbah doa dan merenung dari kehidupan Paulus, apa yang menghalang untuk maju ke hadapan. Terima kasih Tuhan sudah memberi kami kekuatan, bahkan peringatan bahwa dosa-dosa yang lalu itu mungkin menghalang kami untuk terus maju ke hadapan. Tetapi Engkau sudah memberitahu dalam firman-Mu bahwa kami diselamatkan karena anugerah. Karena anugerah yang terbesar daripada Engkau. Engkau juga adalah Allah yang penuh dengan kasih, penuh dengan pengampunan, dan anugerah ini dapat terus memberi kekuatan kepada kami untuk datang kepada Engkau pada bila-bila masa saja. Apabila kami lemah, apabila kami jatuh, Engkaulah sumber kekuatan kami, Engkaulah sumber pengharapan kami. Terus pimpin kami Tuhan di dalam waktu-waktu kawalan pergerakan ini, supaya kami terus dapat merasakan sukacita, bahkan anugerah dan berkat yang berkelimpahan. Kami juga terus berdoa untuk para frontliner supaya mereka diberikan anugerah perlindungan dan mereka bebas daripada segala wabak. Kami juga terus berdoa untuk mereka yang sedang dirawat karena jangkitan COVID. Semoga Tuhan terus berbelas kasihan kepada mereka dan memberi kesembuhan kepada para pesakit COVID. Terima kasih Tuhan, kami terus berdoa untuk seluruh jemaat di SIB Pekansuk agar mereka menikmati berkat dan belas kasihan Tuhan di dalam keluarga mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami tutup mezbah doa pada malam ini di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ya, jadi selesai sudah mezbah doa kita pada malam ini.